Pelaksanaan pembelajaran tatap muka mulai tingkat TK, SD, dan SMP sesuai surat keputusan Wali Kota Banjarmasin dimulai secara serentak Senin 20 September 2021. Namun pelaksanaan pembelajaran tatap muka kada diikuti saberatan sekolah tingkat dasar Nangkaya SDN Kelayan Selatan 1 lantaran pihak sekolah belum siap melaksanakan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka mulai tingkat TK, SD, dan SMP sesuai surat keputusan Wali Kota Banjarmasin dimulai secara serentak Senin 20 September 2021. Ujian penilaian tengah semester dengan tatap muka diawali dari sekolah tingkat menengah pertama, kemudian lanjutkan dengan sekolah tingkat dasar. Namun pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini kada diikuti oleh seberatan sekolah tingkat dasar, salah satunya SDN Kelayan Selatan 1, Jalan Tembus Mantuil, Gang Sartika, Banjarmasin Selatan. Bahkan sekolah dengan jumlah 190 siswa ini seharusnya melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai minggu ini tapi ditunda hingga beberapa hari ke depan. Guru SDN Kelayan Selatan 1 Banjarmasin Amalia Wetakuni Prima TV memedahkan alasan belum terselenggaranya kegiatan pembelajaran tatap muka lantaran pihak sekolah belum siap untuk melaksanakan aktivitas belajar mengajar di sekolah, sehingga untuk sementara waktu masih menggunakan pembelajaran sistem daring atau online. Siswa pun akan diperbolehkan turun ke sekolah jika ingin mengumpul tugas. Selain itu, ditundanya pelaksanaan penilaian tengah semester dengan sistem tatap muka dikarenakan sekolah masih mempersiapkan membuat soal-soal ujian dan penguatan materi yang disampaikan kepada peserta didik. Dilaksanakan kebetulan untuk pelaksanaannya tertunda karena kita masih dalam tahap pembuatan soal untuk PTS ini. Kapan rencana dimulai? Rencananya dimulai pada hari Rabu tanggal 22 nanti yang akan datang. Jadi untuk saat ini sedang persiapan untuk membuat soal. Persiapan untuk membuat soal, terus untuk penguatan di materi untuk anak-anak semua. Untuk yang sementara ini yang ulun ketahui itu untuk pelaporan sendiri terkait PTS ini itu di kepala sekolah nantinya akan melaporkan ke dinas untuk penundaan PTS ini. Jumlah siswa di sini berapa? Jumlah siswa di sini sekitar 190-an. Semuanya PTS? Semuanya nanti akan ikut PTS tapi dengan tahap shift. Jadi nanti ada yang shift 1 dan shift 2. Seperti itu. Ada menyediakan PTS online atau jarak jauh misalnya kalau bagi siswa yang sakit atau tidak bisa hadir? Untuk siswa yang sakit biasanya kami akan melakukan PTS itu di akhir. Jadi yang sakit nanti akan dikumpulkan, setelah sembuh baru nanti ke sekolah untuk melakukan PTS. Susulan lah. Iya, susulan. Amalia menambahkan, pelaksanaan penilaian tengah semester nantinya akan dibagi 2 sesi, sedangkan peserta didik yang berhalangan hadir atau sedang sakit diminta melakukan ujian susulan.